Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karisma, jika kita berbicara atau bercerita tentang manusia, pasti tak pernah ada habisnya. Ada cerita suka maupun duka, cerita tentang inspirasi maupun prestasi. Bahkan kadang bagaimana perjuangan hidup mereka untuk mewujudkan cita-cita seringkali dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Nah, di program Karisma kali ini ada satu sosok yang ingin kami tampilkan. Beliau adalah Ibu Rashidah Alfedri. Dan saya tidak sendiri di program Karisma kali ini. Ada Bujang Ongli dan Dara Winanda dari Bujang Dara Kabupaten Sri yang juga akan menemani kami dalam program Karisma bersama Ibu Rashidah Alfedri. Tetaplah di Karisma. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di program Karisma kali ini, kita akan berbicara tentang sosok perempuan yang ada di Kabupaten Siak yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ibu Rashidah Alfedri. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Meskipun pandemi, kita harus tetap sehat ya Bu ya. Kita tetap melakukan protokol kesehatan. Dan hari ini Bu, ini nggak sendiri nih, ada Bujang Ongli juga, ada Dara Nanda juga. Dan mereka adalah Bujang Dara Kabupaten Siak. Sengaja nih diajak ke sini untuk juga belajar dari sosok seorang Rashidah Alfedri. Nah, Ibu, mengawali bincang-bincang kita pada kali ini, seperti apa sih Rashidah kecil itu? Kita mau flashback dulu nih ya. Oh iya, kalau bercerita masalah waktu kecil, kebetulan kami kan orang tua tinggal di Indragiri Hilir, tepatnya di Sungai Salak, Kabupaten Tembilahan. Jadi saya sekolah SD di sana, tapi setelah tamat SD umur 11 tahun saya pindah ke Pekanbaru sampai menyelesaikan kuliah. Akhirnya tinggal di Siak. Oke, berarti memang dari Tembilahan hijrah ke Pekanbaru. Iya. Kemudian menetap di Siak. Iya. Pernah nggak sih Bu, dari kecil nih, suatu saat aku mungkin akan menjadi istrinya bupati? Iya, sedikit pun ya tak pernah memang terbayang mau jadi istri bupati, karena memang dari kecil cita-cita saya tuh memang mau jadi guru. Dulu malahan pinginnya tuh cuma jadi guru SD karena suka melihat anak-anak kecil kan, tapi alhamdulillah terkabul juga, tapi guru-guru SMA ya. Ya, oke. Nah, ini Nanda sama Ongli di tengah kesibukan, nah ini Bu Rashidah juga masih berprofesi sebagai guru. Mungkin Anda ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, ini kan seperti yang kita ketahui kan, Ibu ini kegiatannya juga padat gitu, juga berprofesi sebagai guru. Bagaimana sih Ibu cara membagi waktunya gitu antara kegiatan yang banyak ini gitu Bu? Jadi cara membagi waktu antara organisasi dengan kewajiban saya memang sebagai PNS. Di waktu saya mengajar, memang waktunya saya minta kepada kepala sekolah untuk full saya mengajar hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan Jumat dan Sabtu saya biasanya organisasi, atau setelah pulang sekolah saya biasanya mengurus organisasi. Alhamdulillah semuanya dibantu juga oleh kawan-kawan. Insya Allah kedua-duanya bisa saya laksanakan dengan baik. Berarti memang kesibukan tidak juga menghalangi tugas utama. Insya Allah ya, karena itu kan memang sudah kewajiban ya, kita menjadi PNS, kita menerima gaji, tentu wajib juga kita laksanakan tugas kita. Nah, dari keluarga sendiri nih, anak misalnya ada komplain nggak sih Bu? Dengan kesibukan. Kesibukan gitu. Karena Bapak juga kan padat. Iya, iya, kami selalu menyampaikan kepada anak kami, kebetulan anak tunggal ya, kita itu bukan perlu kuantitasnya, tapi yang paling penting adalah kualitas. Bagaimana waktu yang kita sedikit itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah anak saya juga sekarang sudah selesai kuliah di UI. Balik? Ya, ini Bu, mengingatkan Bu, apa sih yang sering Bapak sampaikan ke Ibu agar Ibu menjadi wanita yang kuat, yang selalu memotivasi Ibu? Mengingat Bapak sendiri kan jarang waktu untuk keluarga gitu ya. Iya, kalau
Bapak kan memang menanamkan bukan sama saya tapi juga dengan anak bahwa jabatan itu ada amanah. Oleh karena itu kita harus bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melihat juga masyarakat kita dalam keadaan susah, maka yang paling Bapak wanti-wanti adalah kita juga harus ikut hidup sederhana. Jadi dari dulu kami memang diajarkan oleh Pak Bupati semua hidup sederhana, termasuk anak saya juga harus hidup sederhana. Nah, ini pembelajaran juga untuk kita, gitu kan. Meskipun kesibukannya ada sebagai pemimpin di negeri ini, kalau dibilang berkecukupan, sangat berkecukupan, tapi tetap harus dengan pola hidup yang sederhana. Iya, insya Allah. Nah, kemudian begini Bu, dengan membagi waktu antara keluarga, kemudian pekerjaan, anak juga, Iya. gitu. Kadang orang di luar kita juga perlu perhatian. Iya. Gitu. Nah, ini ketika pertama kali nih, Bu, Bapak menyampaikan saya akan terjun ke politik, itu ada konsekuensi, ada komitmen. Iya. Bagaimana Ibu memberikan kekuatan? Setelah memang ya, kalau memang ditanya hati nurani, kalau ditanya memang hati nurani, Bapak kan memang jenjang karirnya kan tamatan APDN. Kami dulu sama-sama menjadi pegawai biasa di Sungai Apit. Bapak pun di sana menjadi pegawai biasa di Sungai Apit, sampai kemudian menjadi camat, menjadi kabak keuangan, kepala dispenda terakhir. Baru setelah itu diajak oleh Pak Samsuar menjadi wakil bupati. Nah, pada saat itu sebenarnya saya sangat berkeberatan karena pada waktu Bapak mencalonkan diri menjadi wakil bupati, maka konsekuensinya harus mengundurkan diri dari PNS. Sementara kami memang untuk menjadi PNS, waktu itu kami pisah. Bapak kan sekolah di Jakarta, saya bekerja di Sungai Apit. Rasanya itu pengorbanan kami begitu besar untuk menjadi Bapak PNS, tapi karena itu konsekuensinya, dan saya tentu sebagai istri harus mendukung apapun keputusan suami, maka dengan bismillah kita sama-sama berjuang bersama. Yang jelas semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Siak. Nah, ini seperti Bujang, Omli, sama Nanda, ini kan nanti kan akan berkompetisi, tentu harus ada motivasi. Iya. Motivasinya kita harus tahu juga, sebenarnya motivasi terbesar nih seorang Rasida Alfedri apa sih? Motivasi yang terbesar ya, yang pertama mungkin karena saya tadi sebagai istri, motivasi saya terbesar adalah mendorong suami agar bisa memberikan yang terbaik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, saya memang sudah punya prinsip kalau kita harus terjun ke situ maka kita harus total. Kemudian yang ketiga, senangnya saya berada di tengah-tengah masyarakat, kami bisa membantu masyarakat, itu yang paling penting. Oke. Nah, ini Bu, apa sih hal yang paling dirindukan yang memang sebelum menjabat sebagai istri bupati ini sering dilakukan, tapi sekarang memang sudah sangat sulit lagi nih mau melakukannya? Ya, yang sangat sulit itu biasanya kami memang karena Bapak kan kerja hari biasanya kan hanya sampai Senin sampai Jumat. Tapi kalau sekarang Sabtu Minggu itu digunakan Bapak untuk turun ke kecamatan dan kampung. Otomatis tentu waktu kebersamaan kami yang sangat kurang. Tapi insya Allah kami setiap maghrib selalu sholat berjamaah bersama. Mungkin itulah mungkin sebagai pengobatnya. Tapi kalau memang waktunya memang jauh sekali, waktu kami bersama itu berkurang dibandingkan daripada dulu. Kita bertanya lagi ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya.
Karisma masih bersama Ibu Rasida Alfedri dan Bujang Dara Kabupaten Siak, ada Dara Winanda dan Bujang Aulina. Nanda tadi katanya bisik-bisiknya ada mau ditanya, ini bukan ada masih Iya. penasaran. Iya. Jadi kan tadi sebelumnya Ibu juga udah bilang kan kalau misalnya Ibu ini bercita-cita sebagai guru nih Nah. dari kecil ya Bu ya? Iya. Nah jadi Nanda penasaran dari sekian banyaknya profesi nih, kenapa Ibu pengen menjadi guru gitu? Pingin menjadi guru itu mungkin karena ini ya, kita bisa mendidik banyak anak didik, kemudian melihat setelah itu anak didik itu berhasil, itu kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Ya, berarti menciptakan. Kemudian salah satu juga pekerjaan yang paling mulia itu adalah guru ya. Nah ini satu lagi, saat ibu menjabat sebagai istri bupati Iya. dan menjadi guru sekalian juga, gimana sih respon teman-teman ibu gitu, teman-teman Di sekolah. guru ya? Di sekolah. Iya, karena kita saya bergaul dengan mereka itu kan sebelum menjadi istri bupati. Nah, iya, waktu menjadi pegawai biasa lagi kan. Jadi seperti biasa, tak ada perubahan. Diri saya pun sama seperti biasa juga, tak ada perubahan. Tetap menjadi seorang Rasida. Iya, Ini akan dipanggil tidak. iya. Kemudian begini Bu, dengan seabung aktivitas seperti ini, melihat sosok Pak Alfedri juga bukan lagi milik keluarga, tapi Iya. sudah menjadi milik masyarakat Kabupaten Siak dengan segala permasalahan yang ada. Bagaimana sih Ibu sebagai seorang istri menguatkan Bapak? Ini amanah loh. Ini Iya. kita sudah terikat dengan ini. Yang pertama tentu karena Bapak sudah sibuk di luar rumah, yang harus kami lakukan di rumah tentu memberi kenyamanan pada Bapak kan. Nah, jadi insya Allah kami apapun kecuali terlalu berat masalah tidak bisa kita pecahkan, baru kita pecahkan, kita minta pendapat Bapak. Tetapi selagi masalah itu bisa kami tanggulangi dengan adik-adik, dengan anak di rumah, biasanya kami tanggulangi bersama. Kecuali memang sudah tidak sanggup lagi kami menanggulangi, baru disampaikan ke Bapak. Karena kita tahu lebih banyak problem Bapak di luar yang harus diselesaikan. Oke. Nah, biasanya kan Bu, melihat kesibukan-kesibukan yang ada, biasanya ada nih kata-kata pamungkas nih sebagai penyemangat. Kalau boleh nih kita tahu gitu kan. Apa sih yang biasa Ibu sampaikan ke Bapak gitu? Kalau memberikan semangat ya, sebenarnya yang lebih selalu memberikan support, semangat itu Bapak kepada saya, karena kita kadang-kadang perempuan ini kan suka baper ya, kadang-kadang suka terbawa perasaan, tetapi Bapak selalu bilang berbuatlah yang terbaik, kemudian berbuat dengan ikhlas, yang lainnya kita serahkan kepada Allah, dan yang lainnya kita serahkan penilaian dari orang lain. Yang jelas kita berbuat yang terbaik dan berbuat ikhlas tanpa ada pamrih. Nah, ini kan sepertinya kita melihat nih sosok Bu ini memang orang yang belas asih, ikhlas yang belajar untuk itu. Nah, kemudian Ibu, apa sih impian yang belum terwujud, yang ingin diwujudkan segera? Saat ini Ya. rasanya kalau secara duniawi ya semuanya udah terpenuhi. Tapi memang keinginan saya ingin kalau ada rezeki ya, saya ingin membangun boleh masjid, boleh pesantren, tapi mudah-mudahan lah kalau tidak bisa terkabul dalam waktu dekat, mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang mana saya ingin membangun masjid, ingin membangun musola untuk orang tua kami. Sebuah harapan, sebuah keinginan. Jadi rasa tulusnya nih, karena ada sesuatu nih. Iya. Oke, itu impian. Iya. Ya, itu impian, keinginan. Dan kami pun akan mengaminkan. Pemirsa kita juga akan mengaminkan, semoga hal ini juga segera Amin. Nah, Ibu dalam menjalani kehidupan, baik itu sebagai ibu rumah tangga, kemudian sekarang Bapak diamanahkan lagi memimpin Kabupaten Siak, apa yang selalu ingin Ibu bagi dengan masyarakat kita, terutama para kaum ibu nih, kaum wanita? Karena memang kadang kita melihat ada keterbatasan ruang gitu, namun kan sekarang peluang itu sudah mulai ada. Iya. Kalau keinginan saya selalu bagaimana caranya membantu masyarakat ya, terutama masyarakat tidak mampu, kemudian juga para perempuan,
agar mereka itu tidak tergantung seutuhnya kepada suami. Minimal mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri untuk membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan satu lagi, saya berharap mudah-mudahan perempuan di Kabupaten Siak ini juga terhindar dari KDRT dan lain sebagainya. Oke, nah ini bersama kita kan ada Bujang Dara. Iya. Mereka juga sebenarnya representatif dari generasi muda saat ini. Iya. Bicara generasi muda, dari kacamata seorang Rasida Alfedri nih, yang sekarang sudah di dinas ya Bu ya, sudah beralih profesi ini kan, tidak lagi jadi guru. Sebenarnya mungkin sini mau saya tambahkan, sebenarnya kalau hati nurani saya, karena memang dari dulu memang cita-cita saya mau menjadi guru, saya tidak mau keluar ya atau pindah ke dinas pendidikan atau dinas lainnya. Tetapi memang saya harus memiliki dua pilihan dan salah satu harus dikorbankan. Karena kalau mengajar otomatis saya akan berhadapan dengan manusia, dengan anak-anak yang harus tatap muka. Sementara organisasi juga banyak yang saya harus urus, sehingga saya takut nanti anak-anak nanti tidak sesuai target yang dicapai. Makanya saya harus berkorban salah satunya, makanya saya mengorbankan menjadi guru. Mungkin dalam waktu dekat juga insya Allah saya ambil pensiun muda. Oh, akan lebih pensiun dini, Iya. lebih bisa full mengabdi. Iya, Nah, insya untuk Allah. generasi muda kita Ibu, bagaimana sih Ibu melihat potensi yang ada pada mereka? Kalau anak-anak muda sekarang ini anak-anak muda yang kreatif ya, yang inovatif, yang cerdas. Saya berharap mereka inilah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik pemirsa, kita masih akan ada satu sesi lagi nih bersama Ibu Rasida Alfedri, tapi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Sahabat Karisma masih bersama Ibu Rasida Alfedri dan juga Bujang Dara Kabupaten Siak 2021. Nah, tadi Bang Maudi juga ada bisik-bisik kenada juga, katanya ada yang mau ditanyakan ya ke Ibu Rasida ya. Ya, ini Bu, kami kan di sini sebagai wakil generasi muda Bu. Di sini kan saya melihat perjuangan Ibu dari sebelum menjadi istri wakil bupati hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Apa sih nasihat yang bisa Ibu berikan untuk kami menggali potensi kami, menjadi bekal kami untuk menjadi orang hebat? mereka juga ingin hebat. Oh ya, sebenarnya kalau ingin menjadi orang hebat, yang pertama itu dulu kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang paling penting, karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Insya Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, apapun yang kita cita-citakan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita harus kerja keras. Nah, kemudian yang ketiga jangan mudah menyerah. Kemudian yang keempat harus tahan untuk bersusah-susah. Insya Allah, iya, insya Allah dengan 4 hal itu mudah-mudahan ke depannya anak-anak saya nih, anak-anak kami semua itu menjadi orang sukses, pemimpin masa depan. Kebanyakan kaum muda sekarang kalau udah jatuh Bu, itu susah untuk bangkit lagi. Itulah tadi kan, satu, dan mudah menyerah ya, mudah menyerah. Sebenarnya kan keberhasilan yang didapat itu pasti dulu dengan perjuangan yang sulit. Tidak, orang sukses itu kan tidak langsung dia di atas, pasti dulu dari bawah. Nah, jadi itulah mungkin kiat-kiatnya, mudah-mudahan Ananda berdua ini menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Terus satu lagi nih Bu, gimana sih cara kita menjadi orang yang konsisten ya terhadap apa yang kita pilih gitu? Konsisten ya, konsisten terhadap yang kita pilih. Kan sebenarnya kalau kita konsisten itu karena memang dari hati kita pertama. Kalau kita pilihan kita itu memang itu, dan itu memang kita niatkan dari awal,
dan kita tadi yang kedua ikhlas, insya Allah tuh kita akan selalu konsisten. Berarti kita lihat dulu potensi kita tuh di mana gitu ya Bu. Iya. Kita ikhlas menjalankannya gitu ya Bu. Jangan lupa selain kerja keras tadi, doa yang paling penting, sama hormat kepada kedua orang tua. Saya mungkin ya yang paling, sebenarnya kami kan tidak pernah menyangka karir Bapak seperti itu, tapi saya tahu betul Bapak adalah orang yang sangat-sangat sayang dan hormat kepada kedua orang tuanya. Itu makanya saya selalu ingatkan kepada siapapun, kalau ingin kita sukses, memang orang tua yang kita hormati terlebih dahulu. Ini satu pelajaran nih yang bisa kita ambil pada segmen kita kali ini. Baik Bu Rasidah, ini sebagai penutup nih dari bincang-bincang kita di program Karisma. Ada sebenarnya 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Iya. Tapi cukup menjawab dengan 1 kata saja. Iya. 1 kata untuk siapa? Hebat, Hebat. 1 kata untuk Alfedri. penyayang. Penyakit. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Ibu Rasidah Alfedri dan Bujang Dara Kabupaten Siak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan sukses ya nak ya, kedepannya mewakili Kabupaten Siak juga di Bujang Dara. Bujang Dara Provinsi. Ya, mudah-mudahan ya.